Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reka Wirsapapis dengan NPM 2122010191. Di sini saya akan mewakili kelompok 29 untuk mempresentasikan tentang penerapan konsep body mekanik dan exercise dalam aktivitas sehari-hari. Untuk nama anggota kelompoknya ada Rangga, Ratna, Reika, Reza Maharani, Rivian, Sandi, Sartika, Sabrina, Sherly, Sinta, dan Cynthia. Nah, untuk pengertiannya, body mekanik adalah kegiatan yang dilakukan sehari-hari atau perubahan posisi dan merupakan cara memposisikan tubuh dengan benar saat berbaring, duduk, dan berdiri. Mekanika tubuh adalah penggunaan tubuh yang terkoordinasi dan aman yang dapat menciptakan gerakan dan menjaga keseimbangan selama aktivitas. Untuk elemen dasar dalam body mekanik itu ada body alignment. Body alignment adalah suatu susunan geometrik pada bagian-bagian tubuh dalam hubungannya dengan keseimbangan tubuh lainnya. Balance adalah keseimbangan. Keseimbangan ini tergantung pada interaksi antara pusat gravitasi serta aktivitas yang mendukung. Koordinat body movement, di mana body mekanik ini berinteraksi dalam fungsi muskuloskeletal dalam sistem saraf. Selanjutnya ada prinsip-prinsip body mekanik. Yang pertama ada keseimbangan, di mana keseimbangan dalam menggunakan mekanika tubuh ini dapat dicapai dengan cara mempertahankan posisi garis gravitasi di antara pusat gravitasi dan dasar tumpuan. Yang kedua, di dalam menggunakan mekanika tubuh yang sangat diperhatikan ialah berat suatu benda yang akan diangkat, karena benda tersebut akan mempengaruhi mekanika. Yang ketiga adalah gravitasi. Gravitasi merupakan prinsip yang pertama harus diperhatikan dalam melakukan mekanika tubuh dengan besar, yaitu memandang gravitasi sebagai sumbu dalam pergerakan tubuh. Untuk selanjutnya ada beberapa akibat dari mekanika tubuh, antara lain 1. Terjadinya ketegangan sehingga memudahkan timbulnya kelelahan dan gangguan dalam sistem muskuloskeletal. Yang kedua, risiko terjadinya kecelakaan pada sistem muskuloskeletal. Seseorang salah dalam berjongkok atau berdiri, maka akan memudahkan terjadinya gangguan dalam struktur muskuloskeletal, misalnya kelainan pada tulang vertebrata. Nah, di sini ada pergerakan dasar dalam body mekanik. Yang pertama adalah menahan. Dalam menahan sangat diperlukan dasar tumpuan yang tepat untuk mencegah terjadinya kelainan pada tubuh dan memudahkan pergerakan yang akan dilakukan. Yang kedua adalah gerakan. Gerakan yang benar akan mampu untuk mempertahankan keseimbangan tubuh. Misalnya keseimbangan pada saat orang berdiri dan saat orang berjalan kaki berbeda. Yang ketiga adalah menarik. Bila mana kita menarik sesuatu dengan benar akan memudahkan suatu benda. Beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menarik benda, di antaranya ketinggian, letak suatu benda, serta posisi kaki dan tubuh dalam menarik. Pergelangan kaki ditekuk lalu dilakukan penarikan. Yang keempat adalah memutar. Memutar merupakan gerakan yang dilakukan secara memutar oleh anggota tubuh dan bertumpu pada tulang belakang. Gerakan memutar yang baik harus
harus diperhatikan unsur gravitasi dalam pergerakan agar tidak memberikan pengaruh buruk pada postur tubuh. Yang kelima adalah mengangkat. Mengangkat merupakan cara gerak daya tarik. Gunakan otot-otot besar dari tumit, paha, bagian atas, kaki, bagian bawah, perut, dan pinggul untuk mengurangi rasa sakit pada daerah tubuh bagian belakang. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi body mekanik. Yang pertama adalah status kesehatan. Perubahan status kesehatan dapat menimbulkan keadaan yang tidak optimal. Terdapat organ atau bagian tubuh yang mengalami kelelahan atau kelemahan sehingga dapat mempengaruhi pembentukan pada postur tubuh. Yang kedua, nutrisi merupakan bahan untuk menghasilkan untuk membantu proses pengaturan keseimbangan organ, otot, tendon, ligamen, dan persendian. Yang ketiga adalah emosi. Emosi dapat menyebabkan kurangnya pada kendali dalam menjaga keseimbangan tubuh. Hal ini tersebut dapat mempengaruhi proses koordinasi pada otot, ligamen, sendi, dan tulang. Yang keempat adalah gaya hidup. Perilaku gaya hidup dapat membuat seseorang jadi lebih baik atau bahkan sebaliknya menjadi buruk. Seseorang yang memiliki gaya hidup yang tidak sehat, misalnya selalu menggunakan alat bantu dalam melakukan kegiatan sehari-hari, dapat mengalami ketergantungan sehingga berpengaruh pada postur tubuh yang tidak dapat berkembang dengan baik. Yang kelima adalah perilaku dan nilai-nilai. Adanya perubahan perilaku dan nilai-nilai seseorang dapat berpengaruh dan membentuk postur tubuh. Misalnya, perilaku dalam membuang sampah sembarangan dapat mempengaruhi proses pembentukan postur tubuh orang lain yang berupa selalu membentuk postur tubuh orang lain yang berupa untuk selalu bersih dari sampah. Yang keenam adalah koordinasi gerakan. Koordinasi gerakan tubuh merupakan fungsi yang terintegritas dari sistem skeleta, otot skeleta, dan sistem saraf. Karena ketika sistem ini berhubungan erat dengan mekanisme pendukung tubuh, sistem ini dapat dianggap sebagai satu unit fungsional. Yang ketujuh adalah sistem skeleta. Sistem skeleta adalah rangka pendukung pada tubuh dan terdiri dari 4 tipe tulang, yaitu panjang, pendek, pipih, dan irregular. Skeleta tempatnya melekat pada otot dan ligamen. Yang kedelapan ada karakteristik tulang. Karakteristik tulang meliputi kekokohan, kekuatan, dan elastisitas. Yang kesembilan ada sendi. Sendi adalah hubungan di antara tulang. Setiap sendi diklasifikasi sesuai dengan struktur dan tingkat mobilisasinya. Yang ke-10 ada ligamen. Ligamen adalah ikatan jaringan fibrosa yang berwarna putih mengkilat, fleksibel, meningkatkan sendi menjadi satu dan menghubungkan tulang dengan vertilago. Bersifat elastis sehingga membantu fleksibilitas sendi dan mendukung sendi dan memiliki fungsi protektif. Yang ke-11 ada tendon. Tendon adalah jaringan ikat fibrosa yang berwarna putih mengkilat yang menghubungkan otot dengan tulang. Yang ke-12 ada kartilago. Kartilago merupakan jaringan penyambung yang tidak mempunyai vaskular yang terletak terutama di sendi dan torak, trankea, laring, hidung, dan telinga.
Nah, sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.